Ayo ke pasar. Loh. Aku jalan aja. Lah, ngapain, kenapa? Enggak, aku nggak mau lagi naik motor. Lah, Tuh. itu kan bagus motor kamu. Tuh, Enggak, bersih. soalnya motornya kayak gini-gini aja, nggak Lah, dimodif-modif kayak lah kan motor-motor emang kamu. begini motor. Akhirnya kita weekend. Jadwalnya ke pasar, bersih-bersih dulu nih motor istri. Mau dipakai ke pasar buat belanja bulanan ya. Wih, akhirnya udah bersih juga nih. Nah, itu dia tuh orang itu. Ayo ke pasar. Loh. Aku jalan aja. Lah, ngapain, kenapa? Psst, kenapa? Enggak, aku nggak mau lagi naik motor. Lah, Tuh. itu kan bagus motor kamu. Tuh, Enggak, bersih. soalnya motornya kayak gini-gini aja, nggak Lah, dimodif-modif kayak lah kan motor-motor emang kamu. begini motor. Mau dimodif. Digaya-gayain kayak belakangnya kayak. Dimodif apa, kan udah bagus, ini standar aja. Nggak mau, udah. Hah? Jadi gimana, dimodif? Ya. Ya udahlah kalau gitulah. Kita modif ya. Kirain modif kayak gimana? Maunya dimodif kayak gimana? Ya, lihat-lihat dulu nanti kita ya. Oke, ya udah kita cari referensi dulu ya. Oke, jadi kali ini karena dia ngambek tadi yang nggak mau make, jadi kita janjiin dulu buat modif motornya ini Udah Volta janji Mandala. loh. Iya, oke. Kita modifikasi yang simple, murah meriah, dan pastinya bisa bikin motornya jadi kelihatan oke lagi. Ya udah, daripada penasaran, langsung aja yuk kita modifikasi Volta Mandala punya istri gue ini. Nah, teman-teman, sebenarnya Volta Mandala ini udah cakep banget ya, dengan bentuk yang retro klasik banget gitu ya, terus juga proporsinya pas. Udah cakep sebenarnya, tapi entah kenapa nih istri gue minta dimodifikasi karena iri katanya sama motor-motor gue yang dimodif juga. Jadi dia pengen motornya kelihatan lebih cakep sedikit lah. Oke, nggak apa-apa. Jadi kita akan modifikasi Volta Mandala ini. Langsung aja kita lihat konsepnya ya. Bakal kita modif kayak gimana? Tunggu sampai habis videonya. Oke brosis, jadi ini dia Volta Mandala yang kita miliki sudah kurang lebih 5 bulan ya. Jadi di 5 bulan pertama ini memang belum ada modifikasi apapun yang gue lakukan ya. Karena memang ini motor secara originalnya aja itu udah keren. Dari depan sampai belakang tuh desainnya ngalir dan udah cakep menurut gue. Tapi ternyata memang istri gue pengen sesuatu yang baru ya. Pengen bikin motor ini jadi kelihatan lebih cakep dan beda pastinya dari yang lain. Jadi gue sedikit mengonsepkan dan kebetulan memang gue mainnya itu nggak custom ya, karena pertama nggak ada waktu, yang kedua budgetnya juga kita terbatas, jadi kita nggak pakai customan bro. Jadi kita modifikasi motor Volta Mandala punya istri gue ini pakai sepaket yang udah gue beli nih di toko kuning. Jadi nanti teman-teman boleh cek ya, linknya ada di deskripsi. Nah, kalau teman-teman lihat ini sebenarnya kan behel ya. Behel ini nanti akan kita gunakan untuk menggantikan behel orinya yang seperti ini. Karena memang salah satu minus ya dari motor yang joknya itu rata, landai gini, kalau kita boncengan yang belakangnya itu pasti akan mundur-mundur gitu ya. Apalagi kalau misalnya kita bawa itu agak kenceng di putaran awal, pasti kan akan berasa kurang nyaman lah karena mereka akan mundur-mundur begitu. Jadi gua kemarin mencoba untuk mikirin ya, kira-kira konsep apa yang bisa kita gunakan untuk Volta Mandala ini yang simple dan mudah ditemukan dan pastinya bikin kelihatan jadi lebih keren. Jadi kali ini kita membeli satu paket nih, namanya mungkin apa ya, rak belakang gitu ya, beserta ini juga ada sandarannya, dan gue juga belikan langsung untuk ini, keren banget nih. Ini tasnya harganya juga sangat-sangat terjangkau ya. Jadi sepaket ini tuh nggak nyampe 500.000 dan kita coba fitting dulu. Jadi memang ini sudah dikhususkan untuk Volta Mandala teman-teman. Nah kalau teman-teman lihat ya, untuk motor listrik lain tuh juga ada. Nanti bisa lihat juga di sana. Dan kalau ini memang khusus untuk Volta Mandala. Harganya kurang lebih sekitar 300 ribuan. Ya hampir 400 ribu untuk behelnya ini. Dan kalau untuk bagian belakangnya ya, untuk tasnya ini tuh harganya murah. Cuma 60 ribuan, jadi nggak nyampe 100 ribu. So untuk sepaket ini harganya nggak nyampe 500 ribu. Bisa bikin ganteng motor kalian. Jadi langsung aja nanti gue akan pasang. Untuk pemasangannya juga sepertinya mudah ya. Tapi gue juga belum tahu nih apakah ini sudah PNP atau memang ada ubahan. Tapi kalau katanya sih ini memang PNP. Jadi tinggal dibuka aja untuk di bagian behelnya ini. Dan kita tinggal pasang aja. Udah jadi. Oke, langsung aja yuk kita lihat pemasangannya. Cek dulu untuk bahannya ya. Jadi ini yang gue temukan sekali lagi di toko oren. Jadi kita random aja lihat dan ternyata ada nih. Bahannya sih ini besi ya, dan finishingnya chrome seperti ini, jadi cocok buat
kalian yang mau pakai motor itu dengan konsep yang serba bling-bling gitu ya. Kebetulan ini memang warnanya kan kuning seperti ini, dan behel aslinya tuh juga warnanya cukup terang. Jadi kita belinya yang warna chrome seperti ini, dan bahannya kuat. Ini kita agak susah ya untuk dibengkok-bengkokin karena memang ini bahannya kuat, dan teman-teman lihat ini finishingnya sih cukup rapi ya, cuma memang di bagian las-lasannya ya kita nggak bisa berharap banyak lah ya sama barang yang harganya nggak nyampe 500.000. Jadi ini sebenarnya untuk ukuran behel motor atau bracket motor ini udah oke banget. Dan kita lihat untuk di bagian sandarannya ini juga oke, nggak begitu empuk tapi juga nggak begitu keras ya. Jadi ini masih bisa dibilang oke lah buat sandaran. Memang ini minus ini nih di bagian belakang ini gue nggak tahu ya apakah emang ada atau enggak, tapi ini kalau misalnya kita mau tarik ke bawah begini kita harus pakai kabel tis atau kita harus kawat lagi di sini. Jadi biar gampang kita pakai kabel tis saja karena ini memang nggak ada sangkutannya atau nggak ada kaitannya gitu. Dan untuk di bagian belakangnya lagi kita menggunakan tas ya. Jadi tasnya ini konsepnya tuh memang kayak tas ya culture-culturean gitu lah ya. Nah kalau kita lihat ini bahannya juga cukup oke ya, walaupun memang harganya tadi cuma 60 ribuan. Jadi cukup oke lah untuk harga segitu kita bisa dapetin kualitasnya yang cukup baik. Sekali lagi linknya ada di deskripsi ya. Nah tuh ya kayak bahannya tuh ya bukan bahan yang tas-tas biasa sih ya. Ini bahan apa nih ya namanya ya, ya sekedar ada lah, yang penting bagus keren gitu. Tuh ya nice to have lah. Oke langsung aja yuk kita pasang. Oke jadi ini kalau posisinya behel asli sudah dilepas ya. Nah kita lihat nih behel aslinya tuh sebenarnya seperti ini nih. Jadi ada mata kucingnya di belakang dan behelnya tuh memang rata kayak gini ya. Jadi kalau kita bonceng orang itu pas lagi akselerasi dia ada potensi mundur-mundur dan pengen jatuh gitu ya. Jadi kita ganti aja menggunakan ini nih teman-teman nih. Jadi ini adalah behel yang baru saja kita beli nih untuk si Volta Mandala. Jadi langsung aja nanti kita fitting dan kita lihat seperti apa sih penampakannya. Pasti bakal cakep banget sih. Ih gokil, manis banget ya. Kita lihat dari depan dulu nih bro. Waduh, manisnya ya. Jadi cuma ganti bagian belakang doang jadi tampak sangat manis nih. Apalagi tasnya juga sangat matching dengan warnanya ya, warna kuning kayak gini. Ih, cakep banget ya. Jadi begitu terpasang nih seperti ini teman-teman. Tadi masangnya juga sangat gampang. Ini pakai bautnya itu kan 12 ya, baut 12, jadi tinggal kalian copot terus pasang lagi aja. Nah sandarannya ini juga gampang banget masangnya. Wih manis sekali teman-teman, lihat secara keseluruhan ya, cakep banget nih. Jadi cuma nggak nyampe 500.000 bikin Volta Mandala kalian jadi cakep banget kayak gini ya. Bahannya juga kuat nih, kalian geser-geser pun nih nggak bakal goyang ya. Mantep banget ini. Jadi makin cakep dan enak nih buat kita bawa-bawa barang. Di belakang juga bisa, mau bawa jas hujan atau membawa benda-benda lain ya yang ukurannya kecil, di belakang tuh makin enak lagi. Wih cakep ya. Lumayan juga ya, masang ginian aja keringetan. Jadi ini sudah terpasang sempurna teman-teman di Volta Mandala kita. Jadi kalau kalian punya Volta Mandala juga nanti bisa lihat ya link di bawah ini untuk beli raknya seperti ini beserta juga tasnya ya. Jadi ini cakep banget dan bisa mendongkrak nilai motor kalian, jadi enak dan mantep buat dipakai harian ya. Keren banget sih. Jadi langsung aja cek ya di deskripsi, gue udah taruh semua. Dan kurang afdol rasanya kalau kita nggak tanya gimana impresi dari istri gue tentang motornya yang baru aja dimodifikasi. Jadi cakep banget nih ya. Yuk nanti kita tanya aja sama istri gue.
Oke, jadi modifikasinya udah selesai kita lakukan dan sekarang kita akan lihat reaksi dari istri gua gimana ya setelah kita modifikasi motornya. Apakah dia senang dan mau naik motor ini lagi? Langsung aja kita lihat reaksinya. Ah, nih sekarang aku udah modifikasi motor kamu, jadi mudah-mudahan kamu udah suka. Lihat lu, cepet. Kok jadi kayak gini? Keren. Gimana nih? Lucu. Hah? Mantep nggak? Iya, Coba sekarang naikin, udah ada sandarannya. Yuk kita. coba naikin. Wih, Oh iya, coba kalau yang di belakang gimana? belakang ya mundur berarti. Mundur terus senderan coba. Iya, tadi aku Bisa nggak? ngeri. Kan, nggak udah aman. Ya makanya ntar lah. Ntar aja. Udah coba. Ya udah gimana? Jadi cakep nggak motornya? Cakep, kita harus Hah? boncengan biar aku cobain Nyoba sandarannya. boncengan ya. Oke. Jadi ini dia modifikasi tidak sampai 500.000 tapi jadi keren banget ya teman-teman. Dan untuk yang mau tahu apa aja yang gue modifikasi ini dan belinya di mana, langsung aja cek di tag produk atau nanti linknya gue taruh di bio ya. Mantap. Gimana? Jadi bawa ya? Yuk, yuk, yuk. Yaudah, Kita coba. bawa ini. Coba tes dulu sana. Oke. Sip lah. Gimana? Cocok nggak? Cocok. Oke, ya udah itu lepas lagi itunya ya. Ntar kita pasang lagi ya. Udah. Berarti next kita akan tes buat boncengan ya. Seperti apa rasanya. Jadi part pertama ini modifikasi untuk bagian belakang dan nanti kita akan tambahkan beberapa modifikasi lagi yang lebih lucu lagi. Oke. Sip. Udah. Siap-siap jalan deh. Makasih. Ya. Yuk, yuk. Oke. Dah.